Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica, NIM 19104169902, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Mursalim, SEMM, dan makul yaitu Manajemen Pemasaran, pertemuan kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Philip Kontl dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli dan pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuatu dengan kebutuhan, keinginan, atau karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Segmentasi pasar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi, seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Yang kedua, demografi. Pada segmentasi ini dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pengala usaha, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Dan yang ketiga, psikografi, yaitu pelanggan dipisahkan berdasarkan atribut sosial, persepsi, value, minat, dan pola pikir. Yang keempat, behavior. Bisa dilihat dari gaya hidup, kebiasaan, dan masih banyak yang lainnya. Jika dibuat dalam bentuk grafik, dapat dipahami bahwa yang pertama, di dalam grafik ada kota kelas 1, kota kelas 2, di luar atau di dalam negeri. Yang kedua, di dalam demografi ada gender, usia, kelas, ekonomi, dan pekerjaan. Yang ketiga, di dalam psikografi ada minat atau preferensi. Dan yang keempat, di dalam behavior ada perilaku, kebiasaan. Contohnya yaitu Pizza Hut. Geografinya adalah urban area. Demografinya rata-rata orang di usia 25 tahun sampai 50 tahun. Kelas ekonominya ada A dan B. Psikografinya menyukai masakan Eropa. Dan behaviornya dipraktis atau supply praktis. Kenapa perlu segmentasi? Karena tidak ada event multi-billion dollar yang memasarkan produknya untuk semua orang. Targeting. Bicara targeting, yang pertama yang harus diketahui adalah how big is the market, yaitu beberapa besar target market yang kita miliki. Untuk mengetahui besar kecilnya bisa menggunakan aktual dan juga data eksploitasi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai produk phone station. Yang pertama ada atribut produk, yaitu phone station berdasarkan atribut adalah memposisikan produk dengan memperhatikan atribut atau sifat, misalnya simbol, lambang, ukuran, warna, keberadaan, dan sebagainya. Sirup marjan adalah salah satu contoh sukses dalam memanfaatkan atribut produk. Bulan Ramadan dipilih sebagai pencantum produk yang berhasil melekat di benak konsumen. Yang keduanya manfaat produk. Sebuah produk tentu diciptakan dengan kegunaan tertentu. Beberapa produk sejenis biasanya memiliki fungsi yang sama.
Misalnya, produk obat sakit kepala merek COS mengklaim dapat menyembuhkan sakit kepala dengan lebih cepat dan aman. Sedangkan merek Oyo juga mengklaim hal yang sama, namun dengan menambahkan manfaat lainnya. Secara sekilas, merek Oyo akan dianggap memiliki manfaat lebih banyak daripada merek COS, padahal kedua-duanya serupa. Yang ketiga yaitu harga dengan kualitas terbaik. Postation harga tidak selalu tentang siapa yang lebih murah, tetapi juga harus yang reasonable sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Produk dengan harga yang lebih murah dan memiliki lebih daripada produk pesaing yang membuat produk tersebut melekat di benak konsumen. Dan yang keempat, berdasarkan pemakaian. Strategi ini biasa membuat brand absolut atau model untuk mewakili iklan perusahaan. Misalnya, produk minuman berenergi yang menggunakan para atlet diiklankannya, produk kecantikan yang menggunakan para artis, dan sebagainya. Setiap toko iklan yang dipilih biasanya memiliki kekuatan tersendiri untuk mengangkat citra produk tersebut. Dan yang kelima, berdasarkan pesaing. Strategi ini membuat produk Anda memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada produk pesaing utama. Misalnya, bisa Anda lihat pada persaingan antara dua raksasa bisnis smartphone yaitu Apple dan Samsung. Begitu Apple yang pernah menyindir smartphone bersistem operasi Android, hal-hal seperti ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa produk pesaing tidak lebih daripada produk sendiri. Dan yang keenam, kategori produk. Strategi ini berusaha menetapkan suatu produk sebagai merek leader dalam suatu kategori produk tertentu. Biasanya model bisnis yang menggunakan strategi ini hanya fokus pada suatu merek walaupun sebenarnya memiliki beberapa merek lainnya. Misalnya Indofood yang lebih fokus mengembangkan merek Indomie. Kenyataannya Indofood juga memiliki beberapa merek mie lainnya seperti Supermie, Sarimi, Sakura, dan masih banyak yang lainnya. Dengan dimensi dan kapasitas pasar yang sangat besar, tidak mengherankan jika dari kita secara otomatis memikirkan merek Indomie ketika berbicara mengenai mie instan. Demikian penjelasan saya mengenai segmentasi pasar. Saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.